sampai ke cucu-cucu terus mengalir. Makanya perlu kita sampaikan. Ini dah tuh. Ya, hilang wali, hilang bin, dia baca dia jadi wali, dan yang keempat dia boleh harta waris. Ini dia. Jadi dia boleh harta waris, dia dapat harta waris dia. Kalau kita wariskan, kita benarkan, dan dapat harta wasiat pun tak dapat. Aku kalau dia lama lagi mungkin umur 6, ada kebun di sana, wasiatku tak sah wasiatnya. Maka sah hibah, pengenjuk, unjukan biasa baik. Bukan wasiat, bukan juga waris. Kalau dihibahkan, arti hibah itu tak kata pahala. Jadi tidak masalah dia. Kalau pengenjuk, maka mumpung kita hidup, unjukkanlah kalau harta-harta tadi. Kesian dengan dia suatu saat, dia dapat bagian. Nah, inilah yang penting kami sampaikan. Karena maklum, di daerah kita ini terlalu banyak kejadian-kejadian hal semacam ini, tapi kita tidak mengetahui dasar hukum yang sebenarnya, akan menimbulkan kerugian terus. Kalau bapaknya nikahnya tidak sah, karena dia bukan anak asli dia. Kalau didoakan melalui bin kepada bin meninggal, doanya tidak sampai. Kalau di anak laki-laki, ada adiknya perempuan, tidak sah menikahkan. Kalau dinikahkan, maka nikahnya pun tidak sah, nikahnya haram dan zina. Ini pengajian kita. Jadi mohon maaf kalau seandainya agak terlalu kasar, tapi ini sangat penting yang kami sampaikan. Sebab dalam seminar Gandara Bonyo inilah yang sumber utama. Ini yang kedua, masalah kematian. Kewajiban kita terhadap orang mati ada 4. Namanya fardu kifayah. 1. Mandikan. 2. Kapan. 3. Sholatkan. 4. Kuburkan. Nah, ini kewajiban kita bagi orang beriman, namanya fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu dikerjakan lebih daripada 2 orang biasa, tapi tidak dikerjakan dalam satu kampung, maka sekampung ini berdosa. Nggak perlu catatan sedikit. Kadang-kadang ada orang mati bergantung, mati berkujur uji tubuh. Ada yang mengatakan dia sah nak sembayangkan, ada yang mengatakan dia sah nak berdoakan. Nah, yang mengatakan dia besar itu tolong ngaji lagi. Ya, sebab dasar dia berhak didoakan, berhak diajikan, berhak disolatkan. Syaratnya 1, dia Islam. Tanya dia, kalau dia Islam, berhak dia menerima 4 perkara ini. 1. Mandi. 2. Kapan. 3. Sholat. 4. Kuburkan. Sholat maknanya doa, berhak pula diterima doa. Ya, kalau yang mati ini tidak seagama, dia misalnya agama lain, kita sekampung dengan kita juga ada fardu kifayah. Fardu kifayah kita ada 2. Karena mengingat dia sama-sama manusia, ada 2 fardu kifayah. 1 bungkus, bukan kapan namanya. 1 bungkus, 2 kubur. Nah, arti bungkus bukan kapan. Kalau kapan, nah dibungkus rapi-rapi, digelapin, dibalik-balik. Kalau bungkus cukup 1 bungkus. Lo cuma mana cara bungkusnya? Lo bungkus permen. Itulah cara bungkusnya. Kapan dia terbalut kalau bungkusan permen, dia kira-kira kalayu lagi, kuburkan. Ini kalau dia tidak seagama. Cuma kalau yang mati ini hewan binatang, fardu kifayah pula kita. Fardu kifayahnya 1, yaitu dikubur. Jangan kele Pak Piri mati kele kecer atau murai batu, ngundang nggak sembahyang kan? Kewajibannya 1, tetap fardu kifayah. Kalau tidak dikubur, kita tidak menghormati nyawa yang telah diberikan oleh Allah. Kewajiban kita orang beriman,
Kalau dia sama-sama beriman sama Islam, ada 4. 1, mandi. 2, kapan. 3, salat. 4, kubur. Kalau tidak seagama, kewajiban kita 2. 1, bungkus. 2, kuburkan. Kalau hanya dengan bernyawa, peliharaan misalnya kucing, anjing dan sebagainya, kewajiban fardu kifayah kita ada 1, yaitu dikubur. Tidak usah nak dikapani. Memati kambing lagi dibungkus, tidak usah, langsung saja dikuburkan. Kenapa Pak ini nak dikuburkan? Karena dia ada nyawa, nyawanya ciptaan Tuhan. Saya menghormati nyawanya, dan ini termasuk fardu kifayah. Kira-kira kalau mengapaninya, kalau seandainya kita seiman, mana cara ngapaninya? Nah, kalau kita ngapaninya, ku dengari pendapat-pendapat main lagi. Nah, sebenarnya secara hukum fikih, kalau laki-laki hukumnya 3 lapis. Selapis hukumnya wajib, 2 lapis hukumnya sunat. Kalau perempuan 5 lapis, 3 lapis hukumnya wajib, 2 lapis hukumnya sunat. Disamakan dengan cara berwudu hukumnya. Jadi 3 lapis wajib untuk perempuan, bungkus dengan 3 lapis. Latih tutup kalilah 3 lapis. Nak ditambahi dengan model gaya baju silakan. Denjok kerodong jilbabnya silakan. Itulah sunnah. Tapi kurang dari 3 lapis, hukumnya berdosa. Kalau laki-laki 3 lapis, yang wajib selapis. Kalau ia selapis ini belum tertutupi, maka 2 lapisnya tidak sah. Maka hitungan yang kedua dihitung juga 1 lapis. Barulah sah kita menutupi. Nak denjok kopiah, nak denjok serban silakan. Jangan bayar denjok sepatu safety. Kalau dah lama ngumpulkan sepatu safety, oh mohon maaf mohon maaf Ustaz, ini kan karyawan hotel, denjoklah safety ini. Diakur. Inilah yang kita sampaikan kewajiban. Dan yang kedua, kadang-kadang kita berwudu terhadap kematian terhadap sholat. Kalau dalam mazhab itu ada 4 mazhab. Kalau kita sholat mayit, berwuduknya mana Pak? Kira-kira caranya sama saja dengan wuduk itu sholat biasa. Tapi ada 1 mazhab cukup membasuh muka dan membasuh kaki. Mazhab siapa? Imam Malik dia. Kalau kita nak ikuti Imam Malik, nak ngorban tiap tahun wajib hukumnya. Jadi jangan sekali ke mazhab sini, jangan sekali ke mazhab sini. Jadi jangan dicampur aduk. Ye jadi dicampur aduk itu namanya gaduh. Mungkin hanya sekedar ini saja. Hal-hal yang penting tadi disampaikan. Mungkin ini berdasarkan agak kurang baik, tapi inilah kewajiban yang harus kita ketahui. Ini mutlak ada di kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Entah kita misalnya di tempat lain, atau dipupus di kampung ini, ataupun kita bernuangsa dengan keluarga nenek moyang kita di tempat kenaman kita, tapi tetap perjalanan kehidupan ini tetap kita pakai untuk menguburkan, mengapa dan sebagainya dipakai, dan menikahkan dan sebagainya dipakai. Kadang kita nikah ke Jawa, maka kalau nikah nak tanya nilai. Padilah nikah itu 4, ditambah dikit. 1, lijamiliha, cari yang cantik. Kalau yang perempuan, cari yang ganteng, maka lemak nyingoknya. Yang kedua, 5 liha, cari hartanya. Carilah kira-kira perempuan ya kaya, jingoknya mobilnya ada tak, rumahnya ada tak, pergilah kau jada. Sebab Nabi Muhammad nikah pertama dengan janda kaya. Nabi junjungan kita Nabi Muhammad nikah dengan janda pertama tapi kaya. Tapi Nabi Muhammad bukan karena kayanya, bukan pun karena dia janda, tapi karena dasar perintah Allah. Nah sekarang kita ini tidak berdasar ke sana, berdasarkan nafsu, keinginan tadi nak melebih. Yang ketiga lihisabiha, cari
keturunannya elok supaya tidak menyesal. Ngapa keturunan? Tanyakan keturunannya. Anak siapa kamu nikahnya? Anak garong. Kamu anak garong jangan. Cari. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga orang yang baik itu berdasar dari itu. Yang terakhir lidiniha, karena agamanya. Mutlak ini urusan yang pertama. Tapi kalau lulus lidiniha karena agamanya, insya Allah semuanya akan menjadi yang baik. Kadang-kadang kita ini belok-beloknya gipang. Lah ujung-ujung lah lo. Itu dia. Mungkin hanya segala ini saja yang dapat kami sampaikan dalam tausiah agama ini, dalam pengajian IKS ini. Kira-kira ada kurang berkenan di desa Tanjung Menang ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada keluarga atas IKS kami ucapkan ribuan terima kasih atas pemberian daripada tausiah agama.